Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul pada room Zoom pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut pada mata pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baiklah. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, materi hari ini yaitu mengenai momentum dan impuls. Siapa yang tahu apa itu pengertian momentum dan impuls? Siapa yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Suci. Dari yang sudah saya pelajari secara mandiri di rumah, Bu, momentum itu adalah besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak, sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya yang bekerja. Pengertian dari? Momentum dan impuls, Bu. Ya, benar sekali. Nah, baiklah kita akan melanjutkan materi hari ini. Saya akan share screen dulu PPT-nya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bahas mengenai konsep impuls. Konsep impuls I sama dengan F rata-rata delta T sama dengan F rata-rata T2 dikurang T1. Kita ketahui bahwa pengertian impuls yaitu hasil kali antara besaran vektor gaya F dengan besaran skalar selang waktu delta T. Impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik F negatif T. Menghitung impuls dengan rumus I sama dengan integral T1 sampai T2 F dikali T dt. Bisa dilihat gambar. Nah, di situ antara T1 dan T2 itu disebut dengan delta T atau perubahan antara T1 dan T2. Kemudian impuls sama dengan luas raster grafik F negatif T. Nah, slide selanjutnya. Konsep momentum. Nah, momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Adapun rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali V. Momentum diperoleh dari hasil kali besaran saklar dengan besaran vektor kecepatan. Momentum termasuk besaran vektor. Selanjutnya yaitu menurunkan hubungan impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum bisa dilihat di situ F rata-rata delta T sama dengan MV AK dikurang dengan MV AW. Atau I sama dengan delta P sama dengan PAK dikurang PAW. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Nah, sebelum kita melanjut lebih dalam, adakah yang tahu mengenai hubungan, apa itu hubungan impuls dan momentum? Yang tahu bisa dihidupkan mic-nya.
Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk hubungan antara impuls dan momentum, yakni bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Ya, benar. Baiklah, kita lanjutkan ke hukum 2 Newton dalam bentuk momentum. Hukum 2 Newton bentuk momentum dirumuskan dengan F sama dengan delta P per delta T. Gaya F yang diberikan pada suatu benda sama dengan laju perubahan momentum, atau delta P per delta T. Aplikasi hukum 2 Newton untuk massa benda berubah. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan delta P per delta T sama dengan delta dikali mv per delta T. Nah, bisa dilihat pada gambar balon itu ada udara, mulut balon, udara tersembur keluar, udara pada balon, dan ada gaya balon pada udara. Gambar yang sebelahnya yaitu semburan pada gas. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya, ada juga aplikasi impuls dalam keseharian dan teknologi. Prinsip memperlama selang waktu kontak bekerjanya impuls agar gaya impulsif yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Nah, itu pada gambar yang pertama, palu saat mukul pada paku tuh. Gambar yang kedua itu sedang ngapain tuh? Ada yang tahu nggak? 2, 3. Itu mirip. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Gambar yang kedua itu mengemudi. Ya, itu ada sabuk pengamannya sebagai gaya impulsif. Bisa lebih jelasnya pada gambar 3. Jadi gerak akibat kelembaman. Nah, pada slide selanjutnya, merumuskan hukum kekekalan momentum. Nah, bisa dilihat itu pada gambar 5.9, momentum sistem partikel adalah jumlah momentum masing-masing partikel. Hukum kekekalan momentum P sebelum sama dengan P sesudah, atau PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Menjadi MA dikali FA ditambah MB dikali FB sama dengan MA dikali FA aksen ditambah MB dikali FB aksen. Slide selanjutnya mengenai aplikasi hukum kekekalan momentum linear. Hukum kekekalan momentum linear tidak hanya berlaku untuk peristiwa tumbukan, tetapi secara umum berlaku untuk masalah terinteraksi antara benda-benda yang hanya melibatkan gaya dalam. Seperti pada peristiwa ledakan, penembakan proyektil, dan peluncuran roket. Ada juga di dalam impuls dan momentum itu tumbukan lenting sempurna. Nah, bisa dilihat pada gambar kiri itu sebelum tumbukan. Jadi gambar yang sebelah kanan itu setelah tumbukan. Nah, dapat dirumuskan dengan delta V aksen sama dengan negatif delta V. Menjadi V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan negatif V2 dikurang V1. Untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Selain tumbukan lenting sempurna, ada juga tumbukan lenting tidak lenting sama sekali. Nah, bisa dilihat di situ
pada sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Di situ ada tanah liat dan bola biliar. Bisa dilihat gambarnya setelah tumbukan bagaimana. Pada gambar 5.16, contoh tumbukan tidak lenting sama sekali antara segumpal tanah liat dan sebuah bola biliar. Atau dapat dirumuskan dengan V2 aksen sama dengan V1 aksen sama dengan V aksen. Tumbukan tak lenting sama sekali dapat dirumuskan dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Nah, pada slide terakhir ini mengenai koefisien restitusi untuk tumbukan satu dimensi. Koefisien restitusi adalah negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Dapat dirumuskan dengan E sama dengan negatif delta V aksen per delta V sama dengan negatif V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Tumbukan lenting sempurna dirumuskan dengan E sama dengan negatif delta V aksen per delta V sama dengan 1. Tumbukan lenting tidak lenting sama sekali dirumuskan dengan E sama dengan negatif delta V aksen per delta V sama dengan negatif V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1 sama dengan 0. Ada juga tumbukan lenting sebagian. Koefisien restitusi adalah 0 lebih kecil dari E dan lebih kecil dari 1. Nah, hanya itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya tugaskan untuk mencari 5 contoh soal beserta penyelesaiannya dan dikirim melalui WA. Itu ditulis tangan, kemudian di-scan ya. Baik, Bu. Lagi? Untuk pengirimannya kapan ya, Bu? 3 hari dari hari ini. Baik, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ya aku N nih.